Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, kapak sudah tersedia bila tidak berbuah. Bacaan firman terambil dari Matius pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap jenis pohon yang bisa berbuah dan dapat dikonsumsi atau dimakan harus menghasilkan buah, dan buah yang dihasilkan haruslah buah yang baik sehingga dapat dinikmati. Apabila pohon tersebut tidak berbuah dengan baik atau gagal berbuah, maka sudah tersedia kapak untuk menebangnya. Pohon itu akan ditebang dari akarnya sehingga tidak dapat hidup dan bertumbuh lagi, dan dibuang ke dalam api dan dibakar. Dalam kemanusiaannya, Yesus pun merasa lapar dan rindu menemukan buah ara di perjalanan itu. Tetapi yang Yesus temukan hanyalah pohon dengan daun yang sangat rimbun, tetapi buah tidak ada. Maka Yesus pun mengutuk pohon ara itu sehingga menjadi kering dan tidak akan berbuah lagi untuk selamanya. Matius pasal 21 ayat 19. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang digambarkan seperti pohon yang dapat dan harus berbuah yang baik dan dapat dinikmati oleh orang lain dan terlebih Tuhan. Tuhan mencari dan meminta buah dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Apabila kita tidak dapat menyuguhkan buah yang bisa dinikmati, maka ada konsekuensi yang harus kita hadapi dan alami, yaitu sudah tersedia kapak yang akan menebang dari akarnya dan dibakar di dalam api kebinasaan. Salah satu buah yang Tuhan cari dan rindu menemukannya dari hidup kita adalah buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bertobat artinya berbalik 180 derajat dari dosa dan meninggalkan dosa. Pertobatan adalah cara dan syarat untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah yang baik. Bertobat adalah terjadinya perubahan hati dan pikiran secara radikal. Bukan 45 derajat atau 90 derajat, tetapi 180 derajat. Markus pasal 7 ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Karena itulah Rasul Paulus berkata kepada orang-orang percaya yang ada di Roma, supaya mereka tidak mencontoh cara hidup orang dunia, tetapi mereka harus bertobat melalui perubahan budi. Dalam bahasa Yunani disebut nous, yang artinya pikiran, hati. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apakah pikiran, perkataan, dan tindakan kita sudah berubah ataukah masih sama seperti dulu? Sebelum bertobat, apakah kedagingan masih lebih berkuasa atas hidup kita? Kita masih suka berkata dusta, tidak benar, mencaci maki, tidak bisa dipercaya, tidak jujur, tidak berintegritas, dan sebagainya. Tidak mencerminkan pribadi sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, mari introspeksi diri kita. Apabila kita belum dapat menghasilkan buah pertobatan, maka bertobatlah. Kita harus mengambil keputusan, bertindak dan berkomitmen kepada Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.